Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam Mezbah Kehidupan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kembali kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam Mezbah Kehidupan. Mezbah Kehidupan saat ini saya beri judul Tertindas. Kita akan baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, makna dari tertindas itu adalah disengsarakan, teraniaya, bahkan ada yang mengatakan diperlakukan dengan sewenang-wenang. Kata pemazmur, tertindas itu baik supaya ada tujuannya, yaitu belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tertindas itu baik, apa maksud dari pemazmur saat ini? Di sini ternyata supaya kita makin mendekatkan diri dengan Tuhan, supaya kita makin mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan, kita mau belajar hukum-hukumnya Tuhan, dan kita mau mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya akan beri contoh dua, yaitu yang pertama, keluarga Bapak Elkana. Di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-6, di situ dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7a, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini ceritanya keluarga Bapak Elkana. Bapak Elkana ini mempunyai dua istri. Istri yang pertama adalah Ibu Hana, dan istri yang kedua adalah Ibu Penina. Ibu Penina mempunyai anak, tetapi Ibu Hana tidak punya anak. Dan Ibu Penina selalu menyakiti hati Ibu Hana. Dan kejadian ini dialami oleh Ibu Hana itu bukan hanya sehari dua hari, tetapi bulan berganti bulan, tahun bahkan bertahun-tahun dikatakan di dalam ayat ini. Tetapi dengan kesetiaannya, dengan berdoa, Ibu Hana selalu menghadap kepada Tuhan. Dia selalu menangis di hadapan Tuhan. Dia makin mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan Ibu Hana akhirnya, doa Ibu Hana akhirnya dijawab oleh Tuhan. Ibu Hana mempunyai seorang anak yang bernama Samuel, yang akhirnya menjadi nabi besar. Rencana Tuhan itu ternyata indah di dalam kehidupan Ibu Hana. Melalui proses yang luar biasa, dia mengalami penganiayaan, dia mengalami perlakuan yang sewenang-wenang, tapi akhirnya dia menjadi pemenang. Dan contoh yang kedua di Alkitab dikatakan, yaitu Yusuf. Yusuf ketika dia membawa makanan buat saudara-saudaranya, dia dipegang, bahkan dia dimasukkan di dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Akhirnya dia dijual oleh pedagang Mesir dan dijadikan budak. Setelah dijadikan budak, dia akhirnya mengalami tindasan, yaitu masuk di dalam penjara. Dan ketika dia masuk dalam penjara, melalui proses yang sangat berat, akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ketika dia menjadi Perdana Menteri, ternyata rencana Tuhan indah buat hidupnya, buat keluarganya, buat orang tuanya. Akhirnya keluarga dan orang tuanya terbebas dari kelaparan. Inilah rencana yang indah. Ketika mengalami tertindas, Yusuf mendekatkan diri dengan Tuhan, dan Tuhan menjadikan dia seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun masalahmu saat ini, sesulit apapun, mungkin seperti Yusuf, mungkin seperti Hana, tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu indah. Belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, melakukan hukum-hukum Tuhan dengan setia, maka setiap kita akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini
menjadi kekuatan buat setiap kami ketika kami menghadapi penindasan, kesulitan, bahkan diperlakukan dengan sewenang-wenang. Biarlah kami tetap mendekatkan diri dengan Tuhan. Kami tetap melakukan hukum-hukum Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya rencana-Mu indah dalam hidup kami, dan kami akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, amin.